Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita merenungkan firman Tuhan dalam minggu-minggu ini, yaitu minggu di mana kita mengenang akan penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat 25-27 berkata, Simon Petrus masih berdiri berdiam, kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya, katanya bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa para murid, khususnya 12 rasul ini adalah orang-orang yang setia mendampingi Tuhan Yesus dalam pelayanan selama 3,5 tahun. Pergumulan, tantangan, kemenangan, sukacita, pujian dari orang sudah mereka lewati, suka dan duka sudah mereka lewati bersama-sama. Namun di akhir daripada kehidupan Tuhan Yesus, kita melihat bahwa iman para murid ini diuji begitu luar biasa, khususnya pada saat Yesus harus menghadapi penderitaan dan kesengsaraan sampai di kayu salib. Mereka yang tadinya begitu setia mengiringi Yesus kemanapun, dengan resiko apapun, mereka yang sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, ternyata tidak mampu untuk menanggung penderitaan yang begitu berat. Selain daripada Yudas Iskariot yang mengkhianati dan menjual Yesus, ke-11 murid yang lain juga mengalami goncangan iman yang luar biasa. Bahkan salah satu kisah yang kita kenal adalah kisah mengenai penyangkalan daripada Simon Petrus. Padahal kita tahu bahwa Simon Petrus ini adalah salah satu murid yang pemberani, yang heroik, dan selalu membela Tuhan Yesus. Kita ingat waktu di Taman Getsemani, bahkan ia sempat untuk memotong telinga hamba imam besar untuk membela Kristus. Namun demikian, pada saat dia diperhadapkan dengan orang-orang yang menuduh dia sebagai pengikut Kristus, ia mengalami rasa takut yang luar biasa. Bahkan ia menyangkal Yesus berulang kali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali dalam pengiringan kita akan Tuhan juga ada tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Apakah kita tetap setia di dalam pengiringan kita akan Tuhan? Apakah kita mengakui Dia dan tetap mau bersama dengan Tuhan apapun resikonya? Mungkin mudah untuk kita ucapkan pada saat semua kondisi baik-baik saja. Tetapi di saat kondisi tidak menguntungkan bagi kita di dalam mengikuti Yesus, apa kita tetap setia dan mengakui Dia adalah Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita? Pengalaman para murid ini yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus bisa menjadi pelajaran buat kita. Ada juga peluang bagi kita yang mungkin sudah melayani Tuhan, sudah mengikut Tuhan, setia di dalam Tuhan, tapi satu saat di tengah-tengah penderitaan yang begitu sulit, kita bisa meninggalkan Tuhan, kita bisa melupakan Tuhan, kita bisa mengabaikan Tuhan demi untuk keselamatan dan kenyamanan diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita melihat teladan daripada Tuhan Yesus sendiri, di mana melewati penderitaan apapun, Dia tetap setia. Bukan berarti tidak ada ketakutan sebagai manusia, bukan berarti tidak ada kegentaran, tetapi Yesus memandang kepada Bapa dan rencananya yang luar biasa. Saya percaya waktu kita memandang kepada Tuhan dan rencana Tuhan yang jauh lebih penting daripada keamanan dan kenyamanan diri kita, maka kita akan sanggup dan dimampukan untuk mengiring Tuhan sampai akhir, untuk setia dan mengakui Dia dalam segala keadaan kita. Mari kita renungkan teladan daripada Tuhan Yesus, supaya kita tidak mengulangi kesalahan para murid termasuk Simon Petrus, tetapi kita kedapatan menjadi orang-orang yang setia sampai akhir kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.